Dolar AS bakal ditinggalkan dan akan lengser jadi raja mata uang dunia. Dolar Amerika Serikat memang sedang dalam tren kemerosotan pada akhir-akhir ini. Dan pada kuartal pertama pada tahun 2020 masih membukukan pada tren yang positif. Tapi memasuki di kuartal 2 2020 perlahan mulai menurun dan merosot dan akhirnya pun rontok. Dan sejak awal Juli hingga 1 September kemarin, indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini merosot lebih dari 5%, yang merupakan level terendah sejak April tahun 2018. Dan pemicu utama lesunya dolar Amerika Serikat ini yakni pemulihan ekonomi yang diprediksi akan melambat dibandingkan negara-negara lainnya, khususnya di negara Eropa. Walaupun meski demikian, jangan salah, dolar Amerika Serikat tidak akan kehilangan statusnya menjadi raja sebagai mata uang dunia. Meski mata uang lainnya seperti yuan Cina, popularitasnya sedang menanjak. Dan posisi dolar AS sebagai raja mata uang dunia dimulai sejak tahun 1944, di mana bank sentral negara-negara di dunia menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai nilai tukar mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan sejak saat itulah, di tahun 1944, dolar Amerika Serikat resmi menjadi mata uang yang sering digunakan sebagai perdagangan dan investasi dalam perdagangan di internasional. Dan porsi cadangan devisa suatu negara adalah merupakan devisa yang paling besar. Dengan demikian akan sulit melengsarkan dolar AS sebagai raja mata uang di dunia. Berdasarkan dari data Dana Moneter Internasional IMF, porsi dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa dunia sekitar 64% di kuartal 1 2020 dengan nilai 6.794 miliar US. Dan yang posisi kedua adalah euro, sekitar 20% yang nilainya 2.197 miliar US dollar. Maka dari itu dolar sangat sulit dilengsarkan dari raja mata uang dunia karena nilai cadangan devisanya sangat tinggi sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dolar bakal ditinggalkan dan lengser dari raja mata uang dunia. Dolar Amerika Serikat sedang dalam tren merosot memasuki semester 2 2020. Padahal di paruh pertama tahun ini masih membukukan kinerja positif. Melansir data dari Refinitiv sepanjang semester 1 2020, indeks dolar AS mencatat penguatan 0,94%. Tetapi memasuki semester 2 2020 perlahan mulai menurun hingga akhirnya nyungsep. Sejak awal Juli hingga 1 September kemarin, indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini merosot lebih dari 5% ke 92,338 yang merupakan level terendah sejak April 2018. Pemicu utama lesunya dolar AS yakni pemulihan ekonomi yang diprediksi akan berjalan lebih lambat ketimbang negara-negara lainnya, khususnya negara di Eropa. Selain itu, kebijakan Bank Sentral AS membabat habis suku bunga acuan menjadi 0,25% serta menerapkan kembali program pembelian aset atau yang dikenal dengan kuantitatif, membuat perekonomian AS menjadi banjir likuiditas. Akibatnya dolar AS melemah. Kebijakan terbaru The Fed memperburuk kinerja The Greenback. Bos The Fed Jerome Powell pada Kamis 27 Agustus 2020 malah mengubah pendekatannya terhadap target inflasi. Sebelumnya, The Fed menerapkan target inflasi sebesar 2%. Ketika sudah mendekatinya, maka bank sentral paling powerful di dunia ini akan menormalisasi suku bunganya alias mulai menaikkan suku bunga. Kini The Fed menerapkan target inflasi rata-rata yang artinya The Fed akan membiarkan inflasi naik lebih tinggi di atas 2% secara moderat dalam beberapa waktu selama rata-rata masih 2%. Dengan target inflasi rata-rata, Powell mengatakan suku bunga rendah bisa ditahan lebih lama lagi guna membantu perekonomian yang mengalami resesi akibat pandemi. Suku bunga rendah yang ditahan dalam waktu yang lama tentunya berdampak negatif bagi dolar AS. Banyak analis memprediksi periode penurunan dolar AS masih akan terus berlanjut
Salah satunya Patrick Sowitt dari JP Morgan Asset Management. Penurunan suku bunga membuat dolar AS menjadi kurang menarik dan mendorong investor mempertimbangkan deposito di mata uang lain. Siklus seperti ini tidak akan membalik dengan cepat dan dolar AS memiliki ruang untuk melemah lebih jauh. Meski demikian, jangan salah, dolar AS tidak akan kehilangan statusnya sebagai mata uang dunia meski mata uang lainnya seperti yuan Cina popularitasnya sedang menanjak. Posisi dolar AS sebagai raja mata uang dunia dimulai sejak perjanjian Bretton Woods tahun 44, di mana bank sentral negara-negara dunia menetapkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS. Sejak saat itu, dolar AS resmi menjadi mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional dan porsinya di cadangan devisa suatu negara menjadi yang terbesar. Dengan demikian, akan sulit melengsarkan dolar AS dari tahtanya. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, porsi dolar AS dalam cadangan devisa di dunia sekitar 61% di kuartal 1 2020 dengan nilai mencapai 6.794 miliar US, yang terdekat euro sekitar 20% dengan nilai 2.197 miliar US.